Hai ladies and gentlemen sekalian, semoga kalian semua selalu sehat-sehat saja dan selamat datang di film yang mungkin belum kalian tonton. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Zeta When the Dead Awaken 2019. Film yang berasal dari industri lokal ini menceritakan tentang perjuangan pembunuh zombie yang bernama Blue Reaper yang berusaha untuk menyerang hingga memusnahkan zombie-zombie. Berawal dari manusia yang tiba-tiba saja berubah menjadi zombie secara misterius. Bahkan penyebarannya dapat dibilang sangatlah cepat. Film yang disutradarai oleh Amanda Iswan ini tayang pada bulan Agustus tahun 2019. Dibintangi oleh artis-artis terkenal Indonesia yaitu Cut Mini, Jeb Smith, Edo Borne, dan Joshua Pandelaki. Bagaimana keseruan dan menegangkannya film dengan genre thriller ini? Apakah film Zeta akan semenarik seperti film dengan tema-tema garapan industri luar negeri? Mari kita simak full spoiler di video ini. Film diawali dengan pemandangan kota Jakarta yang sudah terbengkalai. Gedung-gedung dan rumah tidak berpenghuni yang dapat kita simpulkan bahwa kondisi ini merupakan kondisi setelah wabah terjadi. Adegan beralih diperlihatkan bahwa Deon habis pulang sekolah sedang ngedugem memakai earphone-nya. Ia berjalan sambil joget-joget kecil hingga ia sampai di depan pintu apartemen tempat ia tinggal. Namun saat ia hendak masuk, seorang pria setengah telanjang keluar dari apartemen dan ia mendengar suara keributan antara ayahnya dan ibunya. Ternyata pria yang baru saja keluar baru saja mantap-mantap dengan ibunya. Dan ketahuan oleh ayahnya yang baru pulang dari luar negeri. Sadis. Ibu Deon meskipun sudah ketangkap basah oleh suaminya masih saja mengelak bahwa ini bukan salahnya. Ibu Deon juga mengidap penyakit Alzheimer. Alzheimer merupakan penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Sering juga disebut penyakit pikun akut dan tidak dapat disembuhkan. Alzheimer mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Adegan beralih menuju 2 tahun kemudian, dengan latar tempat sekolah tepatnya di kelas Deon. Seperti pada umumnya, murid-murid di sana ada yang sedang gibah, main game, belajar, tidur, dan lain-lain. Sedangkan Deon sedang meminta uang kepada papanya lewat SMS. Deon yang sedang santuy-santuy tiba-tiba tersinggung mendengar ucapan Gani yang sepertinya menghina Deon dengan mengatakan pada teman gibahnya bahwa ibu Deon berselingkuh karena papanya jarang pulang, dan berakhir dengan perceraian. Karena marah, Deon langsung menyerang Gani dan terjadilah adegan baku hantam yang dimenangkan oleh Deon. Bokapnya itu gak pernah. Bu Epa yang saat itu menjabat sebagai guru BK meminta Deon untuk meminta maaf pada Gani. Namun Deon menolak. Ya iyalah, ngapain minta maaf ke orang yang udah menghina keluarga kita? Namun karena dipaksa, Deon mengikuti kemauan Bu Epa ke UKS tempat Gani dirawat dan ia tidak sadarkan diri. Secara tiba-tiba Gani kembali sadar, namun yang pertama kali Gani lakukan adalah menyerang suster yang sedang merawatnya. Ia menggigit leher suster itu. Deon yang panik segera pergi ke kelasnya dan memberitahukan hal itu pada guru yang sedang mengajar. Namun teman-teman Deon menertawakannya. Hari gini ada zombie gitu, pikir mereka. Setelah guru mengumumkan bahwa seluruh instansi diliburkan, murid-murid pada bubar dan mereka histeris ketika melihat Bu Epa, suster UKS, dan Gani sedang menyerang seorang murid. Pembubaran sekolah berakhir ricuh. Begitu pula keadaan di luar sekolah. Semuanya sudah kacau balau. Yang ada di pikiran Deon saat ini adalah menyelamatkan ibunya, Isma, yang tinggal di apartemen teratai Asri. Saat hendak masuk ke apartemen, Deon dibantu oleh seorang perempuan yang merupakan anggota Blue River atau sering disebut pembunuh zombie. Deon dan Isma terperangkap di apartemen itu sedangkan penghuni lain sudah kabur. Sementara itu di base militer 5, Kolonel Pito menyambut kedatangan Richard, yaitu Papa Deon yang merupakan ilmuwan yang menemukan asal mula wabah yang ternyata berasal dari evolusi sebuah amuba parasit yang bernama Naegleria rosetta, dan serum Zeta ciptaannya berada di apartemen teratai Asri. Adegan beralih, Deon yang baru bangun dari boboknya terkejut mendengar suara televisi yang suaranya keras. Ia segera mematikan televisi itu dan memarahi Isma, ibunya. Deon menjadi anak pembangkang dan kasar pada ibunya sejak kejadian ibunya berselingkuh. Beberapa saat kemudian, Isma keluar dari apartemen untuk membuang sampah. Beruntung tidak ada zombie di lorong apartemennya. Deon yang tahu hal itu lagi-lagi memarahi Isma dan melarang ibunya untuk keluar dari apartemen. Di sini Deon sangat sayang sama emaknya, namun caranya dibilang agak kasar karena perlakuannya yang selalu membentak dan memarahi Isma.
Keesokan harinya Deon melakukan sesuatu. Ia menulis tanda minta bantuan di sebuah kain lalu membentangkannya di pagar balkon. Setelah itu ia juga mencari perkakas seperti kapak, palu, senter untuk ia bertahan hidup dari serangan zombie. Deon kembali membentak Isma karena ia tidak sengaja membuang roti terakhir untuk mereka makan. Akhirnya Deon memutuskan untuk maling ke apartemen Suster Ida yang terletak di lantai 3. Dengan alat dan nyali seadanya, Deon memaksakan diri untuk pergi ke lantai 3. Setelah melewati rintangan, ia berhasil masuk dan mengambil beberapa cup mie instan. Ia juga melihat seorang pria yang mati karena bunuh diri, juga seorang bayi yang sudah berubah menjadi zombie. Pria itu adalah suaminya Suster Ida, yang dulu melakukan hubungan terlarang dengan Bu Isma. Karena Deon kasihan, ia membunuh bayi itu lalu pergi dari sana. Saat Deon naik lift, tiba-tiba liftnya mati dan berhenti. Mau tak mau, ia harus membukanya secara paksa agar ia bisa keluar. Tidak diketahui Deon berada di lantai berapa saat ia keluar dari lift. Namun ia pergi ke tangga untuk naik ke lantai selanjutnya. Saat di perjalanan, Deon bertemu dengan seorang pria bernama Reza yang katanya akan naik ke lantai 7 karena melihat tanda pertolongan yang Deon buat. Akhirnya mereka berdua sampai di apartemen Deon. Sementara itu di base militari, para tentara sedang menerima instruksi dari Kolonel Pito. Ia mengatakan bahwa pasukan harus fokus untuk mengambil serum Zeta. Mereka tidak diperbolehkan membantu warga yang meminta pertolongan. Sedangkan di sisi lain, Deon dan Reza sedang duduk santuy sambil berbincang mengenai zombie. Reza menjelaskan bahwa Alpha Zeta akan selalu menyerang terlebih dahulu, dan yang mengekorinya disebut Omega Zeta. Saat mereka berbincang, Isma mengobati luka Reza dengan air dispenser. Deon bertanya pada Reza apa rencananya. Reza menjawab bahwa rencananya ia akan kembali ke apartemen Raihan kakaknya karena nanti malam teman-temannya akan datang untuk memberikan bantuan. Reza mengatakan bahwa akan lebih aman jika mereka berada di apartemen Raihan, dan Deon menyetujui untuk ikut ke apartemen Raihan, meskipun tahu Raihan orangnya agak keras kepala. Akhirnya mereka bertiga bersiap-siap untuk pergi dari apartemen menuju tempat Raihan. Suasana yang gelap dan juga mencekam menambah kewaspadaan mereka. Langkah pertama yang Deon lakukan yaitu memancing zombie dengan radio yang ia taruh di dalam lift, lalu membiarkan lift itu turun. Deon, Reza, dan Isma telah berhasil menuruni tangga hingga sampai di lobi. Setelah melawan beberapa zombie bertepatan dengan lift berisikan radio di dalamnya tiba juga di lobi. Suara dari radio menarik perhatian zombie dan mereka menghampiri sumber suara. Kesempatan itu mereka manfaatkan untuk kabur dari sana tanpa harus melawan zombie yang super banyak. Namun rencana mereka tidak berjalan dengan mulus. Isma yang ketakutan malah diam di tempat. Saat Deon dan Reza menunggu Isma, sialnya lagi suara walkie-talkie dari Raihan membuat perhatian sebagian zombie teralih. Mau tak mau, Reza menembak mereka dan membuat semua zombie di lobi mengejar mereka berdua. Reza dan Deon masuk ke sebuah ruangan dan mencoba menahan pintu agar zombie tidak menerobos masuk. Sialnya lagi, Isma keluar dari ruang tangga darurat. Ia juga malah memanggil-manggil Deon. Meskipun Deon anak yang suka melawan dan durjana, tetap saja ia kaget dan takut bahwa ibunya akan dimangsa oleh zombie. Deon tambah stres ketika zombie mulai mengerumuni Isma, namun tidak terjadi hal apapun. Zombie-zombie itu tidak menggigit Isma, mereka hanya mengerumuni Isma. Ini merupakan hal yang aneh. Setelah itu Deon buru-buru menyuruh Isma untuk masuk ke dalam ruangan bersamanya. Ia juga bertanya apa yang Isma lakukan sehingga zombie tidak menyerangnya. Akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan melewati lorong-lorong yang hanya diterangi oleh penerangan minim. Di beberapa tempat ada 3 zombie yang sedang memakan manusia. Isma yang melihat itu kaget dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengeluarkan suara. Namun tiba-tiba saja Isma tersandung dan jatuh. Sontak Isma berteriak dan terjadilah adegan kejar-kejaran sebelum akhirnya mereka sampai di apartemen Raihan dengan selamat, sehat walafiat. Di dalam apartemen nampak seorang pria dengan baju kotak-kotak yang diyakini bernama Raihan sedang membersihkan senjatanya, dan secara tiba-tiba menodongkan senjatanya pada mereka yang baru sampai. Raihan bertanya pada Reza apakah mereka adalah aset yang Reza sebutkan, namun Reza berkata bahwa Deon dan Isma datang untuk meminjam radio. Raihan yang sepertinya adalah pemarah boys langsung menyerang Deon, memukul kepala Deon dengan ujung senjata sampai Deon tumbang. Raihan juga menodongkan senjatanya ke arah Isma yang sudah ketakutan, mendorong Isma keluar dan membiarkannya. Namun seperti sebelumnya zombie tidak menyerang Isma. Adegan beralih, Isma sudah berada di dalam, dan Deon tidak sadarkan diri dengan sebelah tangannya diborgol.
Terdengar percakapan Reza dan Rayhan dan juga terjadi adu mulut antara mereka. Deon yang mendengar keributan akhirnya bangun dan ia langsung membentak Reza bahwa ia membohonginya. Namun Rayhan menyangkalnya bahwa Reza tidak bohong. Rayhan memang mempunyai radio di dalam lemarinya dan ia meminta Deon untuk melakukan sesuatu sebelum diperbolehkan menggunakan radio itu. Rayhan menyuruh Isma untuk mengambil barang di mobil pennya yang terletak di luar. Mau tak mau, Isma menuruti perkataan Rayhan, meskipun sangat janggal karena Rayhan memiliki banyak sekali senjata yang memungkinkan untuknya mengambil barang itu sendiri. Sementara itu, para tentara yang tadi dikerahkan kini sudah sampai di markas Blue Reaper. Kolonel dan Dr. Ross sedang berbicara dengan Maya, salah satu anggota Blue Reaper. Lalu mereka mengambil dua buah benda yang bentuknya tidak jauh berbeda dengan toples kaca dan meletakkannya di atas meja. Laki-laki dengan ikat kepala menjelaskan kepada Kolonel dan Dr. Ross. Masing-masing isi dari toples bening berisi otak manusia itu. Alpha Zeta, mayat hidup dengan mata merah, sedangkan yang matanya normal bernama Omega Zeta. Terdapat perbedaan dari kedua jenis ini. Alpha Zeta bertindak lebih agresif dan mereka tidak menyerang manusia yang memiliki penyakit pada otak mereka. Inilah alasannya kenapa Isma tidak diserang oleh para zombie. Karena Isma mengidap Alzheimer yang merupakan penyakit cacat otak. Zeta juga dapat melihat manusia dengan otak yang sempurna. Adegan beralih diperlihatkan Isma yang sedang menggenggam palu tengah ketakutan. Ia dipaksa untuk mengambil barang Rayhan yang ia letakkan di dalam mobil pen miliknya. Sedangkan Reza diperintahkan untuk membunuh semua Alpha Zeta di lobi. Hanya Alpha Zeta. Isma berjalan sendirian sambil menggenggam palu dan walkie-talkie. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Meskipun banyak zombie, Isma tidak akan dimakan oleh mereka. Sementara itu, Rayhan mengawasi Isma menggunakan teropong senapan yang kini sudah berada di luar gedung apartemen. Diperlihatkan juga Deon yang sebelah tangannya diborgol berada di samping Rayhan. Deon berusaha melepaskan diri dengan alat yang ia rogoh dari kantung celananya. Di sisi lain, Isma sudah menemukan mobil pen milik Rayhan dan mengambil tas yang dimaksud oleh Rayhan dengan susah payah. Tas itu berisi amunisi seperti peluru. Isma menyeretnya hingga sampai di tempat Reza menunggunya. Rayhan menyuruh Isma untuk mengambil lagi tas terakhir yang berada di pen tadi. Di sini dapat disimpulkan bahwa Rayhanlah yang terlihat jahat dan Reza sama sekali tidak ingin membahayakan Isma. Mau tak mau, Isma berjalan lagi keluar bersamaan dengan Reza yang menghabisi Alpha Zeta. Diperlihatkan juga bahwa Isma bertemu dengan Suster Ida yang sudah berubah menjadi zombie. Saat Reza selesai menembak semua Alpha Zeta di lobi, tiba-tiba zombie lainnya mendadak diam bak patung. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Apakah mungkin jika Alpha Zeta tidak ada di antara Omega Zeta, para zombie Omega ini tidak dapat melakukan sesuatu selain diam? Namun di luar dugaan, ternyata zombie yang diam tadi tiba-tiba menyerang agresif dan mulai menyerang Isma juga Reza. Ternyata si Rayhan hanya ingin melakukan uji coba. Keduanya berhasil melarikan diri. Isma berhasil menuju ruang bawah tanah, sedangkan Reza berhasil sampai di apartemen Rayhan. Saat baru sampai, Reza melihat Rayhan dan Deon yang sedang gelut. Karena kasihan pada Deon dan juga muak dengan sikap kakaknya yang jahat itu, akhirnya Reza menembak lengan Rayhan hingga ia tidak sadarkan diri. Setelah mengamankan Rayhan, Reza membuka lemari dan di sana ada radio. Sedangkan Deon sibuk memilih senjata karena ia ingin menjemput Isma. Meskipun begitu, tetap saja Deon sayang pada Isma. Akhirnya Reza mengajarkan Deon memakai beberapa senjata sebelum Deon keluar untuk mencari Isma. Deon sangat mahir menggunakan senjata itu sehingga ia dengan mudah keluar dan sampai di basement. Saat ia sampai, ia melihat Isma terduduk dengan mata yang tertutup. Deon segera menghampiri Isma yang ternyata masih hidup, padahal ia sudah terkena serangan para zombie. Isma tersenyum ketika melihat Deon dan ia memberikan gelang yang ia buat untuk Deon. Sebelum akhirnya ia tidak sadarkan diri lagi. Sementara itu di markas Blue Reaper, Kolonel mendapat laporan bahwa ada seorang korban gigitan zombie yang tidak terinfeksi, dan ternyata korban itu adalah Isma. Setelah mengetahui itu, Kolonel memerintahkan Deon untuk mengambil dokumen serum Zeta milik ayahnya di apartemen milik mereka dulu. Isma yang sudah sadar juga memberitahu letak dokumen tersebut. Tanpa basa-basi, Deon segera menuju apartemen mereka. Setelah sampai, Deon menemukan sebuah brankas dan mencoba membukanya. Ternyata pin brankas tersebut ada di gelang yang tadi Isma berikan. Deon yang sudah menemukan dokumen yang dimaksud ternyata itu berupa buku catatan sang ayah. Di sini Deon tahu bahwa Isma ibunya menjadi bahan percobaan oleh ayahnya sendiri. Jadi serum itu adalah Isma gitu? Di sisi lain, Rayhan yang sudah sadar langsung menghajar Reza sampai terkapar. Rayhan langsung mengincar Isma. Deon yang tahu hal itu dari Reza langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Isma.
Raihan yang berhasil menemukan Isma langsung menarik rambut Isma, menyeretnya ke lobi apartemen. Raihan marah besar kepada Deon dan Isma karena mereka menghancurkan kehidupannya yang damai karena terhindar dari zombie. Saat Deon tiba di lobi, Raihan langsung menembaki Deon dan Deon berhasil selamat. Ia meminta Raihan untuk melepaskan Isma. Tiba-tiba saja seorang zombie menyerang Raihan dan menggigitnya. Raihan yang marah langsung mengancam Deon jika ia tidak menyerah, ia akan menembak kepala Isma. Deon yang takut langsung menyerahkan diri. Di sini diperlihatkan bahwa Isma sangat tidak ingin Deon terluka. Ia langsung menusuk kaki Raihan menggunakan pisau yang tertancap di kepala zombie, membuat Raihan tumbang dan dikerumuni oleh zombie. Namun Raihan sempat menembak Isma tepat di jantungnya. Beberapa menit kemudian Raihan akhirnya berubah menjadi zombie. Karena Deon dendam, akhirnya ia memukuli Raihan sampai ia mati. Saat zombie-zombie lainnya akan menyerang Deon dan Reza, tiba-tiba saja tim penyelamat datang dan langsung membasmi zombie-zombie itu. Bahkan Deon pun sepertinya ikut tertembak. Adegan beralih diperlihatkan saat-saat Deon masih bayi dan keluarganya masih harmonis. Mereka bertiga nampak sangat bahagia. Sampai adegan kembali memperlihatkan Deon berada di sebuah tempat dan ia sedang dirawat di base militer 5. Diketahui juga bahwa Deon sudah 3 hari berada di sana. Dapat terdengar percakapan antara Kolonel dan Reza yang sedang membahas perihal pembuatan serum Zeta. Ternyata serum itu hanya dapat dibuat dari darah Deon. Reza tidak setuju hal itu dilakukan, namun semua demi keselamatan bersama. Jadi ya mungkin saja Dr. Richard sudah melakukan uji coba pada Isma dan juga Deon. Dan karena Isma sudah meninggal, jadi Deon lah yang menjadi serumnya. Sementara itu Deon berjalan keluar dari tenda tempatnya dirawat. Ia melihat para tentara dengan sigap membantu masyarakat yang selamat untuk mengungsi. Bertepatan dengan Richard yang keluar dari tenda. Pria itu langsung menghambur untuk memeluk Deon, namun Deon malah mendorongnya. Ia merasa sangat marah karena saat ia dan Isma berjuang, Richard tidak ada bersamanya. Akhirnya Richard meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa saat virus Zeta itu merebak, ia langsung pulang ke Indonesia. Ia juga sangat menyesal karena tidak dapat menyelamatkan Isma. Film pun berakhir saat mereka berpelukan dan saling memaafkan. Kesimpulannya, awal mula wabah ini terjadi mulai diketahui oleh Richard Ross pada saat Deon belum lahir. Jadi udah lama banget dong. Maksudnya adalah Dr. Richard menemukan virus ini sudah lama, tapi menyebarnya baru sekarang. Wabah ini berasal dari evolusi sebuah amuba parasit yang bernama Naegleria rosetta. Apabila parasit ini masuk ke dalam aliran darah tubuh manusia, ia akan bertransformasi dari sista ke tropozoid. Cukup sulit dimengerti bukan? Dan ukurannya akan tumbuh melampaui 1000% dari bentuk aslinya. Saat sudah dewasa, parasit ini mampu mengambil kontrol otak manusia dan mengendalikannya. Parasit ini bereproduksi dengan menyebarkan nukleus melalui air liur manusia yang terinfeksi parasit ini. Dan cara membunuh parasit ini adalah dengan menggunakan serum Zeta yang bahan pembuatannya menggunakan darah Deon. Sekilas, film ini mirip dengan film Maze Runner ya. Film zombie yang hanya bisa disembuhkan menggunakan cairan tubuh seseorang yang memiliki fisik dan mental yang sangat kuat. Akan lebih menyenangkan dan terasa mendebarkan ya jika kalian menonton langsung film Tanah Air ini. Dan lagi-lagi, film kali ini juga diawali dengan pengkhianatan. Jadi ya pesannya tetap sama, seperti yang film The Empty Man kemarin. Saya Sam bersama dengan jajaran tim, pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.